Setelah upacara pengorbanan selesai, Lone Wolf berjalan ke sudut kuburan dan berjongkok di depan kuburan tempat Ibu Bensu dimakamkan. Hati Brahma dan Krusno berdebar kencang, Jenderal Perang Gok baru saja ingin cari perhitungan dengannya. Lone Wolf berkata dengan acuh tak acuh, sebelumnya, kalian mengubur dermawanku di area pelayan. Semua anggota keluarga Mashita panik, dan Brahma berkeringat dingin, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Menghadapi bukti yang kuat, Brahma tidak tahu bagaimana membela diri. Lone Wolf mendengus dingin, Hicks. Kalian sekumpulan serangga juga berani menghina dermawanku. Berlututlah pada dermawanku untuk menebus dosa-dosa kalian. Mulai sekarang, berlutut sampai besok pagi. Semua anggota keluarga Mashita segera berlutut. Tatapan Lone Wolf tertuju pada Krusno. Dia menggertakkan gigi dan berkata, kamu sebagai suami dermawanku, tidak melindunginya, malah membuatnya mati muda, dan bahkan tidak menguburkannya di pemakaman keluarga. Kamu benar-benar memalukan harga diri pria. Kamu berlutut di sini selama 3 hari. Wajah Krusno menjadi suram. Dengan tubuh dan tulangnya yang tua, kalau berlutut di sini selama 3 hari tidak hanya memalukan, tapi juga akan mati kecapean. Namun, dia tidak berani membantah perintah Jenderal Perang Gok, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan setuju. Jenderal Perang Gok memandang Dakota, Tokia dan lainnya, kalian baru saja melindungi guci abu dermawanku, kan? Bagus sekali. Kalian berlima, awasi mereka, harus berlutut hingga penuh, tidak boleh kurang 1 menit pun. Mereka mengangguk, jangan khawatir, aku akan mengawasi mereka. Lone Wolf barulah membawa orang-orang pergi. Suasana pemakaman kembali sunyi. Mereka mencoba menarik Bensu, ayah, bu, bangkitlah. Jenderal Perang Gok meminta kita untuk mengawasi mereka, jadi kita tidak perlu berlutut. Bensu menghela nafas, Reka, jangan membujukku, biarkan aku berlutut. Sebagai putranya, aku tidak dapat menguburkannya di kuburan leluhur keluarga Mashita. Itu merupakan kesalahanku. Afril berkata, ya, Reka, hari ini ibu pindah tempat baru, kita memang harus berlutut mendoakan. Ya, Reka tidak lagi membujuk Bensu dan Afril, tapi berkata kepada Tokia, Tokia, biarkan ayah dan ibu di sini, mal kita pergi. Kita harus menggabungkan proyek Desa Madrun ke dalam Tomota Group, akan sangat sibuk. Tokia menggelengkan kepalanya, Reka, dibandingkan dengan nenek, urusan Tomota Group hanyalah hal sepele. Biarkan kamu dan Dakota yang menangani proyek Desa Madrun. Aku ingin menemani nenek bersama ayah dan ibu. Reka tidak berdaya, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, baiklah, kalau begitu. Pokoknya dia tidak akan berlutut. Dia sebagai Tuan Agung Valkyrie, yang merupakan martabat negara, bagaimana bisa menekuk lututnya dengan mudah. Reka melirik Dakota, ayolah, pergi ke Departemen Proyek Desa Madrun. Dakota menggelengkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan yang paling penting, aku bertanya padamu, bagaimana kamu tahu dermawan Jenderal Perang Gok adalah nenekku? Ini juga merupakan pertanyaan yang menjadi perhatian semua orang, semuanya menajamkan telinga untuk mendengarkan dengan seksama. Reka pura-pura bingung, kenapa? Memangnya ini sulit ditebak? Tebak. Dakota bertanya, bagaimana kamu menebaknya? Reka, ini sangat mudah. Bukankah berita tersebar dengan cepat, bahwa sang dermawan Jenderal Perang Gok dilecehkan oleh keluarga Mashita? Dan satu-satunya martir yang dilecehkan keluarga Mashita hanyalah dia. Cie. Dakota berkata dengan jijik, aku menyangka kemampuanmu sangat besar, ternyata begini saja. Semua anggota keluarga Mashita juga menghela nafas lega. Ada baiknya kalau bocah ini tidak mengenal Jenderal Perang Gok. Reka berkata, Dakota, mari kita pergi, kontrak kerja sama untuk proyek Desa Madrun telah ditandatangani, kamu harus memenuhi kontrak itu. Dakota membuat keputusan tegas, aku tidak akan pergi bersamamu, bagaimana kalau kamu bertindak sembarang di tengah jalan? Mumpung proyek itu akan menjadi milikku, tidak akan direbut, aku bisa pergi kapanpun aku mau. Reka memandang Dakota,
lalu memandang Tokia, kamu berpikir terlalu banyak. Dakota, apanya berpikir terlalu banyak? Reka, selama wanita di dunia tidak hilang, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Dakota, aku akan membunuhmu. Reka sendirian mengemudi ke Departemen Proyek Desa Madrun. Proyek Desa Madrun akan digabungkan ke dalam Tomota Group, prosedurnya sangat rumit, Reka tidak mengerti tentang ini. Jadi dia menelepon Zeus dan memintanya menggabungkan Departemen Proyek Desa Madrun. Ketika Zeus tahu Reka membawakan sebuah proyek 2 triliun lagi, suaranya bergetar tak terkendali. Kakak ipar, kamu benar-benar hebat. Kakak ipar, bolehkah aku bertanya berapa gaji yang diberikan kakakku padamu? Reka, 10 juta. Oh salah, terakhir kali aku memenangkan kencana restoran Sunrise, kakakmu menaikkan 1 juta untukku. Sekarang gaji bulananku 11 juta. Zeus tersenyum, kakak ipar, mari kita bahas sesuatu. Aku tidak ingin mengikuti kakakku lagi, aku ingin membangun bisnisku sendiri, kamu bisa datang menjadi salesmanku. Gajinya 10 kali lipat dari yang diberikan kakakku padamu, 100 kali lipat juga tidak masalah, kalau menurutmu masih tidak cukup, aku akan memberikan diriku padamu. Plak, Reka menutup telepon tanpa ragu-ragu. Peluru meriam paling mematikan. Kedai Teh Poci, ibu kota provinsi. Di kantor Serat, biasanya hanya 2 orang yang bisa datang dan pergi dengan bebas. Yang pertama tentu adalah Serat, dan kedua adalah sahabatnya, sang hakim. Tapi hari ini, ada 1 orang lagi di dalam kantor, Fenrir, kepala keluarga Skyes, orang terkaya di kota Midgar. Fenrir datang ke sini untuk meminta bantuan pada Serat. Reka memutuskan kaki putranya, merusak wajah putrinya, dan memalukan wajah keluarga Skyes. Dan kali ini bahkan merebut kota Midgar Asset Underground. Tanpa dukungan dari kota Midgar Asset Underground, keluarga Skyes seperti orang cacat yang kehilangan 1 kaki. Sulit untuk melangkah, bahkan bisa jatuh kapan saja. Bagaimanapun juga, sebagian besar bisnis keluarga Skyes dikelola oleh energi aset underground. Untuk bertahan hidup, keluarga Skyes tidak punya pilihan, dia hanya bisa meminta bantuan pada Serat. Mendengar keluhan Fenrir, Serat tetap diam. Sampai Fenrir selesai bicara, Serat baru berkata dengan acuh tak acuh, seekor naga kecil yang menyeberangi sungai, tidak layak dibicarakan. Tenanglah. Aku telah mengirim seseorang untuk menanganinya. Kalau tidak ada halangan, dalam waktu seminggu, Reka akan memuntahkan semuanya yang telah dia telan. IP, semua hak milik kita, tidak akan bisa direbut oleh orang lain. Serat sangat yakin, begitu memenangkan proyek Lovelicity dan menyambut Jenderal Perang Gok, dia pasti bisa menurunkannya. Gelar jenderal sudah cukup untuk menekan Reka. Lagi pula, di hadapan aparatur sipil negara, kekuatan swasta terlalu kecil. Fenrir sangat senang, kekagumannya juga muncul dalam waktu bersamaan. Serat benar-benar hebat, dan memiliki keberanian. Reka yang sangat terganggu baginya, di mata Serat hanyalah hal yang tidak perlu dibicarakan. Ini adalah pahlawan yang sebenarnya. Serat melihat waktu, sudah waktunya menyelesaikan semua ini. Hakim bangkit, berjalan ke jendela dan melihat keluar, berkata, mata-mata telah kembali. Serat tersenyum, aku harap berita yang dia bawa tidak akan mengecewakanku. Kemudian pintu diketuk, dan suara mata-mata terdengar dari luar pintu, Serat, ini bawahanmu. Hakim, masuk. Pintu dibuka, tetapi mata-mata tidak masuk, dia tidak berkualifikasi untuk masuk. Serat dalam suasana hati yang baik dan berkata, tidak apa-apa, masuk saja. Mata-mata itu masuk dengan hati-hati, dia agak kaget. Serat berkata, katakanlah, apakah Reka telah menyerahkan Lovelicity? Mata-mata itu menarik napas dalam-dalam, tidak. Urn. Tangan Serat bergetar, alisnya berkerut, bagaimana mungkin? Aku telah mempelajari keluarga Bensu dengan cermat, dengan sifat keluarganya, selama tidak memindahkan makam ibunya, dia rela mati. Apakah Lovelicity lebih penting daripada nyawanya? Mata-mata itu berkata, Serat,
Selain tidak mengusir makam Ibu Bensu dari kuburan, keluarga Mas Hita malah menguburnya di posisi utama pemakaman keluarga Mas Hita. Di kuburan teratas keluarga Mas Hita. Apa? Tatapan Serat dan Hakim yang tajam tertuju pada mata-mata.